Apa evaluasi dari kepolisian terkait arus mudik Lebaran tahun ini dan apa yang akan dipersiapkan menghadapi arus balik yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir pekan nanti? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui Skype dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke Lumowa. Selamat malam Pak Royke. Malam Mbak Fristi. Sementara di studio sudah hadir Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung. Selamat malam Bu Ellen. Selamat malam. Saya ke Pak Royke dulu. Pak Royke, ini kita mensyukuri sekali apa yang terjadi di tahun lalu, dalam tanda petik ada horor di tahun lalu di Brexit. Anda kemudian bisa memberikan kabar gembira kepada kami semua dan itu dirasakan oleh semua orang yang mudik. Tampaknya nggak terjadi tahun ini. Apa yang sudah Anda lakukan? Dan pihak-pihak terkait? Bukan saya saja, tapi kami terkait. Ada Pak Menhub, ada Pak Menteri PUPera, ada Menteri Kesehatan, ada Direktur Pertamina, ada BPJT, ada Jasa Marga, ada pemerintah daerah, ya. Kita bersatu padu, integratif, sudah komit sejak 6 bulan sebelumnya membuat perencanaan yang matang bagaimana caranya agar dan ada TNI tadi saya lupa tadi. Bagaimana caranya agar pelaksanaan pengalaman mudik tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu dan harus. Ya, komitmen seperti itu, obsesi, keinginan yang kuat kami adalah seperti itu. Sehingga perencanaan matang sudah kami susun untuk mengisi formula itu. Dan untuk menjawab tantangan itu sehingga ada output dan outcome itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan memang tentu kalau masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi juga tentu pasti tidak puas. Karena memang tahun ini pun kami akui bahwa masih ada kepadatan, masih ada antrian, masih ada kemacetan. Tetapi kan kami membuatnya itu durasinya tidak selama atau tidak lebih lama daripada dibandingkan dengan tahun lalu. Katakan saja misalnya saya malam ini ada di Cileunyi ya. Cileunyi itu berarti kan mengarah ke Jawa Tengah ketemu Nagrek, Limbangan, kemudian Malangbong, Gentong. Sampai saat ini saja sejak tadi siang itu masih ada antrian. Namun antrian itu bergerak karena teman-teman dari kepolisian di Jawa Barat, kemudian dibantu oleh instansi terkait, TNI, dan pemerintah daerah bersatu padu untuk memperlancar, menarik. Salah satu contoh adalah formula yang diciptakan oleh Polda Jawa Barat adalah membuat one way traffic, ya. Di bawahnya Nagrek itu ditarik terus, yang Malangbong tertarik semua, Gentong tertarik. Dan kemudian pihak terkait di sini melakukan penyempitan, kendaraan yang parkir liar di bahu jalan, dengan mempersempit. Karena betul-betul diketahui bahwa Nagrek ini memang sampai ke Tasik bahkan jalannya kan sempit. Jalannya hanya 2 jalur, satu jalur terdiri dari 1 lajur. Jadi sangat sempit, hanya 2 kendaraan. Demikian halnya antrian, katakanlah antrian panjang di Dawuan. Dawuan itu kilometer 66 Cikampek, Mbak. Itu pertemuan antara Purbalunyi dan Cipali, ketemu di Cikampek. Jadi kayak huruf Y, kayak resleting itu. Huruf Y dari 2 menjadi 1, bottleneck. Bayangkan dari 2 menjadi 1. Arah dari pantai selatan, sama jalur tengah dan pantai utara menyatu di Dawuan. Nah, di Dawuan itu memang bottleneck-nya sebenarnya bukan di pertemuan atau interchange itu, tapi adalah di rest area. Rest area itu kami catat ada 3 yang besar setelah interchange itu, yaitu kilometer 42, 52 dan 62. Nah, saat ini yang terjadi ya, saya menerima laporan dari Wasit di sana, Pak Istiono, bahwa kepalanya ujung daripada kemacetan terletak di rest area 42. Ya, dan dia mengekor sampai ke kilometer 50. Ya. Kemudian begitu juga dari persimpangan atau interchange Dawuan dia sudah mengekor sampai ke kilometer 72 Cipali. Namun ini bergerak karena personel-personel di lapangan betul-betul eksis ya. Teknis dan taktik mengatur arus lalu lintas itu betul-betul sudah dipahami dan betul-betul sudah melekat. Artinya tangan mereka ini sudah ada matanya gitu ya, tidak perlu menoleh sana, tangannya sudah main, tapi sudah sangat piawai dan senjata pamungkas atau formula yang begitu ampuh yang kami miliki adalah jalan terakhir adalah kontraflow. Kontraflow ini memang jalan satu-satunya yang berbentuk share game
artinya membagi kepadatan untuk kemacetan itu ke jalan-jalan yang lain secara merata. Ini yang terjadi. Kemudian yang Brexit memang Brexit yang macet berkepanjangan waktu mudik itu memang tidak kita lihat ya, masyarakat juga bisa melihat sendiri, bukan saya saja yang mengatakannya. Karena memang kenapa? Karena memang pemerintah pusat, PUPera sudah membuat terobosan jalan terobos atau jalan sementara, jalan fungsional, iya. Geringsing dari Kaligangsa sampai Geringsing itu 114 kilometer. Itu nggak pendek, itu dikerjakan hanya sekian bulan. Kemudian flyover Dermoleng, Kelenengan, Kesambi, dan Klepet itu juga sangat membantu memecah kebuntuan atau kepadatan atau kemacetan di jalur Krupuk Purwokerto sebagaimana terjadi tahun lalu. Mungkin ini termasuk di daerah penyeberangan feri ya, SBP yang ada di Gilimanuk di Bali dan Ketapang itu penyeberangan Merak Bakahuni, Merak tambah satu dermaga sekarang, dermaga 6 khusus sepeda motor. Jadi benar-benar kepadatan memang sangat jauh yang kami rasakan loh ya, tapi kan silakan monggo masyarakat yang menilai ya seperti apa, itu semua kita transparan dan tidak ada yang kita rekayasa dan tutup-tutupi gitu. Ya. Dari 187.012 personel gabungan yang diturunkan, ada 36.000 dari pihak kepolisian. Bu Ellen, Anda melihat hal yang sudah dilakukan oleh Pak Royke dan juga jajaran lain, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah sudah cukup baik, atau apa yang harus dilakukan? Karena kemudian kita tidak hanya bicara tahun depan, tapi juga ada arus balik nih, Bu Ellen. Ya, pertama pasti saya harus memberikan apresiasi kepada tadi semua petugas yang sudah melakukan koordinasi. Yang paling penting itu ada satu kata tuh koordinasi. Koordinasi yang sudah dilakukan bukan saja 1 hari 2 hari sebelum arus mudik, tapi sudah dilakukan dari 6 bulan sebelumnya dengan rapat-rapat koordinasi 3 bulan sebelumnya dan melihat semua kemungkinan apa yang terjadi dan mensimulasi apa yang kemungkinan terjadi, kemudian bagaimana solusinya. Dan itu dilakukan secara bersama-sama. Itu harus diberikan apresiasi yang pasti juga karena mereka dengan stamina yang tetap pada stamina tinggi begitu ya, sampai ke ya Pak Royke. Pak Royke jalan terus nih. Jalan terus gitu ya. Jadi pimpinan semua ada, kemudian tentu saja anak buah harus bertugas seperti itu juga dengan stamina yang sama ya. Nah itu kita lihat hasilnya saat ini. Tapi ini belum selesai. Masih ada arus balik dan masih ada hal yang sangat harus diperhatikan tentang apa saja persiapan ini. Yang pertama tentu saja tetap soal kemacetan, yang kedua soal safety, soal kecelakaan. Karena walaupun dikatakan bahwa menurun, tapi kan kita tidak mengharapkan terjadi kecelakaan. Satu nyawa tentu sangat berharga. Iya, satu nyawa pun itu tidak boleh terjadi ada yang meninggal dunia. Itu keinginan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pasti yang pertama adalah selalu mengharapkan atau menghimbau kepada pemudik. Yang pertama, pemudik untuk lebih mempersiapkan kendaraan. Jadi bukan saja kelaikan yang seperti bus itu diperiksa oleh pemerintah, tapi yang mengendarai sendiri sudah harus aware dari awal bahwa ini mobil dalam kondisi baik. Karena beda dengan waktu berangkat. Waktu berangkat lebih baik. Ini kan sudah dipakai jalan-jalan, sudah dipakai jangan-jangan bannya sudah mulai aus atau remnya seperti apa. Itu agak berbeda. Demikian juga dengan kondisi fisik. Pengemudinya juga mereka yang berada di dalam kendaraan itu juga sudah dalam kondisi lelah. Apalagi naik sepeda motor. Titik lelahnya itu pasti berbeda dengan ketika waktu berangkat. Makanya disarankan 2 jam sekali berhenti kalau namanya motor ya. Sepeda motor 2 jam sekali dan ketika 2 jam itu kalau bisa ada fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan untuk mereka untuk bisa beristirahat gitu. Jadi istirahat itu sangat penting karena ini lebih lelah daripada waktu berangkat. Saat mudik begitu ya. Nah, di harian Kompas hari ini Pak Royke dan kawan-kawan sudah sudah dirilis bahwa ada 7 skenario yang sudah disiapkan menghadapi puncak arus balik nanti. Nah, kita akan elaborasi lagi kira-kira dari 7 langkah atau skenario yang sudah dipersiapkan akan seperti apa persisnya supaya mereka yang mau balik nih di akhir pekan katanya akan ada puncak. Mereka akan tahu seperti apa nanti skenario-skenario yang sudah disiapkan oleh Pak Royke dan jajarannya. Sesaat lagi saudara di Kompas Malam.